benar bahwasanya ini memantapkan baik Burma maupun juga India untuk segera mengerahkan negara-negara di Asia dalam rangka perjuangan di Dewan Keamanan untuk mengutuk, menyalahkan daripada Belanda, sehingga akhirnya keputusannya Dewan Keamanan adalah harus Belanda meninggalkan Jogja, mengembalikan perintah Republik Indonesia, dan Presiden sama Wakil Presiden ke Jogja dan sebagainya. Ini antara lain juga itu disebabkan karena satu peranan daripada Tentara Nasional Indonesia bersama-sama dengan rakyat dalam membuktikan kegiatan militernya mendukung pada perjuangan diplomatik, sehingga dengan demikian pemerintah Republik Indonesia. Nah, kemudian lantas setelah Belanda ditarik dan kemudian yang perundingan hasillah meja bundar pembentukan daripada negara Indonesia Serikat tanpa Irian Barat yang belum diserahkan pada waktu itu. Dan ternyata bahasanya setelah kemudian Republik Indonesia Serikat dengan Presiden dan Wakil Presiden Bung Hatta, yang kemudian Presiden Republik Indonesia serahkan kepada Mr. Assaat pada waktu itu. Terus Republik Indonesia tinggal bagian kecil daripada Republik Indonesia Serikat. Tapi setelah kemudian terbentuk, berkumpul, akhirnya kembali lagi pada negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah ketahanan dan juga pelaksanaan pengabdian daripada ABRI sampai kepada menghadapi gejolak dalam negeri akhir 65, akhirnya ABRI pula itu yang dapat menyelamatkan daripada negara dan bangsa daripada usaha coup G13 PKI. Karena walaupun partai-partai pada waktu itu masih ada gitu, tapi nyatanya mereka selalu bertikai satu sama lain itu, sehingga tidak bisa menjamin stabilitas politik. Akhirnya PKI yang kemudian menggunakan kesempatan menjadi subur sehingga mempunyai keberanian untuk dapat mengadakan coup. Daripada Partai Komunis Indonesia itu kenapa berani mengadakan coup pada waktu itu? Ya. Daripada negara-negara yang selalu berpegang kepada Marxisme, Leninisme dan komunisme untuk dapat menguasai keseluruhannya, dan mereka itu mempunyai doktrin agar supaya dunia itu aman, tentram, maka dunia itu harus dikomuniskan lebih dulu. Ini harus, karena itu kekuatan-kekuatannya harus dikuasai. Apa kekuatannya? Satu, menguasai buruh, yang kedua adalah petani, lantas baru angkatan. Nah, di Indonesia pada waktu itu dua-duanya telah dikuasai oleh Partai Komunis Indonesia. Buruh melewati Soksi, kemudian lantas daripada taninya melewati. Hanya satu, menaik kekuatan senjata. Tidak bisa. Karena itu dia mengusulkan angkatan kelima pada waktu untuk melengkapi daripada itu. Tapi ini justru kita tentang. Ya, tidak mungkin. Karena itu akan merupakan satu kekuatan yang akan bisa digunakan oleh PKI untuk mendirikan negara komunis. Berarti akan menghancurkan negara Pancasila ini. Nah, ternyata bahasanya keadaan sedemikian rupa perhitungannya sehingga mereka mempengaruhi beberapa oknum di angkatan perang itu untuk membuat kelemahan daripada angkatan perang angkatan darat dan kemudian mengadakan coup. Tapi alhamdulillah justru karena panggilan Sabta Marga, TNI bisa menghadapi daripada usaha-usaha coup daripada Partai Komunis Indonesia itu. Terus terang kalau saya bisa mengatakan pada anak-anakku, pada terjadi coup tanggal gerakan 30 September 1 Oktober gitu, 65, saya sebagai Panglima Kostrad itu tidak punya pasukan apa-apa itu. Tidak punya pasukan apa-apa. Karena organisasinya bukan atas Kostrad yang kompak. Kostrad itu yang merupakan kerangka, semua pasukan itu attach. Sewaktu-waktu Kostrad membutuhkan baru ditarik. Tapi semuanya masih pada kodam-kodam itu. Terus sebetulnya di atas kertas saja saya itu mempunyai buku komando, tapi sebetulnya enggak ada. Pada waktu itu hanya satu brigade yang di-attachkan sebenarnya untuk menghadapi peringatan Hari Angkatan Perang, parade. Ialah batalionnya daripada
dari untung, kemudian lantas bukan untung, dari 4454, kemudian 530 sama 328. Dua-duanya sudah digait oleh mereka itu. Tinggal satu, 328. Jadi mudah saja ya, Kilobataran 328 saja dari Jawa Barat, itu satu. Tapi saya bertekad kepada staf Kostrad, setelah saya menganalisa, bahwasanya ini di belakangnya pasti PKI. Gitu. Karena orang-orang yang digunakan ini saya kenal, itu semua adalah kader-kader PKI. Gitu. Jadi mesti PKI. Lantas sekarang kalau kita biarkan saja, itu tentu akhirnya mereka akan buat sesuatu sesuai dengan doktrin mereka. Untuk dapat melanjutkan usaha, segala perintah musuh itu pasti akan dihabiskan. Masih akan dibunuh. Nah, kemudian lantas bagi kita, ini negara Pancasila terancam oleh PKI ini, oleh komunisme itu. Kita sebagai prajurit Sabta Marga, negara Pancasila terancam. Kita pilih, kita biarkan itu saja, itu. Berarti kita mengkhianati daripada Pancasila. Itu. Dan juga akhirnya apa? Ya, akhirnya kita akan dibunuh. Pasti akan dihabiskan. Daripada nanti kita dihabiskan mati konyol, maka lebih baik kita melawan. Kita melawan, jadi anggota mati kita itu membela negara Pancasila dan menepati sumpah kita. Itu. Dari semua perwira Kostrad setuju. Ini. Kemudian lantas kita ambil langkah-langkah karena saya percaya rakyat pasti di belakang daripada kita. Dan alhamdulillah kemudian gerakan cepat bisa kita atasi sampai pada PKI bisa dibubarkan dan sebagainya. Ini semua adalah menimbulkan, menggambarkan sejarah bahasa ABRI itu memang daripada rakyat. Sejak semula tidak hanya peranannya sebagai prajurit profesional, tapi juga sudah sebagai kekuatan sosial itu. Yang kemudian dikukuhkan itu dalam rangka difungsi, dalam rangka difungsi pada saat setelah kita mengetahui kelemahan-kelemahan pada waktu sebelum pakai PKI itu memberontak, gitu. Dengan harus kita adakan koreksi itu agar supaya tidak terulang kembali. Karena itulah Orde Baru lahir, tekadnya melakukan koreksi secara total. Artinya kesalahan-kesalahan yang dilakukan itu betul-betul harus kita akui dan kembali kepada cita-cita semula, melaksanakan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 gitu. Nah, dengan demikian maka pada waktu itu partai-partai yang 9 partai itu tidak bisa menghadapi kiprahnya PKI pada waktu itu. Dalam rangka konsolidasi sampai justru yang bisa menggunakan kesempatan adalah PKI yang konsolidasi itu. Terus menyadari daripada itu sehingga dalam iklim Orde Baru perlu diadakan penyederhanaan daripada kehidupan partai politik, ditugaskan oleh MPRS kepada saya untuk melaksanakan mengadakan penertiban penyertaan daripada partai kehidupan partai politik. Nah, kemudian dengan sini tidak mungkin kita keluarkan dari satu keputusan, walaupun saya mempunyai wewenang berdasarkan Supersemar dan TAP nomor 9 sebenarnya bisa aja, tapi itu kurang demokratis dan kelemahan. Karena itulah marilah kita ajak bersama dengan rakyat untuk melaksanakan apa yang diamanatkan, ialah penyertaan daripada kehidupan partai politik. Nah, mau tidak mau lantas bersamaan dengan DPR gotong royong kita ajukan konsep-konsep daripada undang-undang karena didasarkan kepada undang-undang itu. Tapi kenyataannya macet itu, tidak bisa berjalan karena memang pertentangan daripada 9 partai sama sekretariat Golkar pada waktu itu masih begitu tajam, tidak ada yang. Nah, itulah saya sebagai surat perintah 11 Maret atau pengembangan daripada TAP MPR nomor 9, karena itu juga memang ditugaskan kepada saya sebagai mandatarisnya, maka saya menyelesaikan dengan musyawarah.